buat kesempatan terbaik luar biasa. Sore hari ini Tuhan izinkan kami semua ada di persekutuan doa air hidup. Kami bersyukur karena hari ini kami sedang ada di dalam momentum yang indah antara Jumat Agung dan besok kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan berkenan melawat kami semua yang hadir dengan kuasa kebenaran-Mu, firman-Mu yang menjadi bagian pelajaran dalam seluruh hidup kami, pegangan, prinsip hidup, dan juga penuntun dalam jalan kami. Tuhan nyatakan, bukakan, singkapkan itu pada kesempatan sore hari ini, dan biarlah kami terus tertanam semakin hari, semakin mengerti, semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba yang dipercayakan untuk berbicara, hamba terbatas, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu menguasai hamba-Mu ini dan juga semua yang akan mendengarkan. Tolong kami semua, dan biarlah jam pemberitaan ini tidak terlewatkan dari awal sampai akhir. Kami taruh biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk pembahasan kita di bagian yang ke-10 dari doktrin mengenai Kristologi. Baik, apa saja yang menjadi sorotan? Sekali lagi untuk ke-10 kalinya kita terus diingatkan dengan hal-hal yang sudah menjadi bagian daripada pembahasan kita dan juga yang belum kita bahas. Yang pertama, saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang doktrin Kristologi ini, maka itu berkaitan erat dengan keilahian atau kealahan dari Yesus Kristus, yang merupakan hakikat dari Yesus Kristus itu sebagai Allah. Lalu yang kedua, kita mempelajari juga tentang kemanusiaan dari Yesus Kristus, yang juga adalah hakikat dari Yesus Kristus itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, kita belajar tentang karya-karya Yesus Kristus. Lalu yang keempat, kita mempelajari tentang Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita sudah ada pada sorotan pembahasan kita yang ketiga, yaitu seputaran tentang karya Yesus Kristus. Nah, apa saja yang sudah kita bahas di dalam bagian mengenai karya Yesus Kristus ini, dan yang belum kita bahas, hari ini kita akan memperhatikannya. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah mengenai inkarnasinya. Kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana karya Yesus di dalam inkarnasinya. Lalu kemudian karya Yesus Kristus dalam pengajaran dan mujizatnya. Lalu kemudian yang ketiga, karya Yesus Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Ini tiga sudah kita bahas pada momentum kesempatan yang lalu. Lalu hari ini kita akan menyeruti soal karya Yesus dalam kebangkitannya. Yang juga sempat sudah saya bahas adalah bagian yang kelima. Bagian yang keenam, karya Yesus dalam pengudusan umatnya dan karya Yesus dalam kedatangannya kembali. Ini saya sudah soroti. Jadi kita sebenarnya tinggal menyisahkan dua bagian besar dari karya Yesus, yaitu tentang kebangkitannya hari ini, dan nanti pada next time kita akan mempelajari tentang kenaikan dan perantaraannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan soroti secara khusus tentang karya Yesus dalam kebangkitannya. Hal yang pertama yang kita mau lihat adalah makna dari kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus, itu bagi hidup kekristenan adalah suatu jaminan iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi keilahian Yesus itu dibuktikan juga di sini lewat peristiwa kebangkitannya.
Selain menjadi bukti bahwa dia membuktikan dirinya itu adalah Allah dengan dia bangkit dari antara orang mati, ini juga sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap iman Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya yang hari ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Sebab kalau kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan, namun Tuhan ini tidak bangkit atau dia mati, maka keilahiannya otomatis gugur. Keilahiannya otomatis tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa kita menyembah dia Tuhan yang adalah Allah atau ilah. Tidak bisa. Kenapa? Karena buktinya dia tidak bisa mengalahkan kematian. Maka iman kita menjadi sia-sia karena kita menyembah sesuatu yang bukan Allah, atau kita menyembah sosok manusia belaka, itu menjadi percuma. Makanya Rasul Paulus beritahu kepada kita begini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan ayat 18. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi semua orang akan binasa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi perayaan besok ini atau perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan, ini suatu momentum yang luar biasa. Mengapa? Karena sekali lagi membuktikan keilahian Yesus, membuktikan bahwa dia bukan hanya manusia, dia bukan hanya utusan seperti yang dikatakan mereka di luaran sana, ya, bahwa dia utusan. Ya, saudara, berdasarkan beberapa kutipan ayat dalam Injil Yohanes, tapi dia Allah. Bukti dia Allah, dia bangkit dari kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, makanya Alkitab beritahu kepada kita, Yesus itu menyerahkan nyawanya dan dia berhak mengambilnya kembali. Ya, saudara, kalau manusia tidak bisa tuh. Ya, manusia itu kita punya nyawa diambil dan kita tidak bisa punya hak untuk ambil kembali kita punya nyawa. Ya, tidak ada manusia bangkit karena dia mengambil kembali nyawanya, tidak ada. Itu karena Allah yang memberikan atau mujizat yang diberikan itu menentang kodrat alami yang sebenarnya dialami oleh manusia secara umum. Makanya itu Allah yang melakukannya, tanpa kita tidak bisa. Tanpa Allah kita tidak bisa, saudara yang terkasih. Nah, karena itulah sekali lagi, kalau kita berbicara soal kebangkitan Kristus, maknanya sangat penting. Karena ini merupakan jaminan iman kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya. Di bagian lain Rasul Paulus mengatakan, misalnya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dibilang begini, saudara, dia yang sudah mati itu kemudian ditinggikan, dimuliakan, ya. Makanya di situ dikatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi tanpa kebangkitannya, tanpa dia dimuliakan, tanpa dia naik ke sorga, tanpa saudara yang terkasih kebangkitannya, maka kepercayaan kita itu menjadi kepercayaan kosong yang tidak ada artinya. Makanya ini ayat memberikan pernyataan jelas bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang penting bagi iman saudara dan saya. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan jaminan kebangkitan kita juga, ya. Sebab kalau tidak kita mati habis, selesai sudah, kita jadi abu tanah, ya, saudara, tertahu kita pi mana, ya, tidak ada kepastian di sana. Mau sorga atau neraka sudah tidak ada kepastian, karena sekali lagi kita tidak memiliki kebangkitan. Nah, kalau tidak ada kebangkitan, bikin apa itu sorga, bikin apa itu neraka, tidak ada guna, ya saudara. Tetapi jaminan Kristus bangkit itu sekali lagi membuktikan bahwa akan ada kebangkitan yang berikut. Akan ada kebangkitan yang berikut. Makanya saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 14, dia bilang, aku pergi ke situ lalu menyediakan tempat bagimu, supaya aku akan datang lagi kembali untuk menjemput kamu. Di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu pengharapan bagi kita semua. Makanya 1 Tesalonika pasal 4, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika,
jangan kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena Kristus bangkit. Kalau Kristus bangkit, maka kita juga akan mengalami yang namanya kebangkitan. Dia jaminan kebangkitan orang percaya. Sehingga orang-orang yang ada di dalam dunia ini, yang sedang menjalani hidupnya, yang percaya kepada Yesus, mati itu cuma perpisahan sementara. Sebab ada suatu jaminan akan ada yang namanya kebangkitan orang mati. Ya. Istirahat sementara dikubur. Sebab nanti waktunya akan datang, sangkakala akan dibunyikan, dan orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, kata Alkitab. Lalu kita semua menyongsong dia di angkasa untuk melihat sesuatu kemuliaan yang tiada taranya itu. Jadi sekali lagi ini jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Perhatikan Paulus mengatakan begini dalam kitab Korintus. 1 Korintus 15, 20 dan 23. Ayat 20 bersama jemaat. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Kalau dibilang sulung itu berarti akan ada kedua, ketiga, keempat. Tidak mungkin tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi maksudnya di sini Kristus itu kebangkitan yang sulung. Artinya akan ada kebangkitan berikut. Itu yang disebut dengan kebangkitan orang percaya. Next ayat 23. Perhatikan 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Yesus bangkit itu semacam gambaran. Nanti kamu juga bangkit. Jadi kalau ada yang meninggal di dalam Tuhan, berduka cita boleh, tetapi tidak boleh berlarut-larut, karena akan datang kebangkitan yang berikut. Kristus kebangkitan pertama, buah sulung, saudaraku. Nanti akan datang kebangkitan yang selanjutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini seringkali menjadi juga seputaran orang bertanya begini, lalu kenapa Lazarus bangkit itu bukan disebut kebangkitan yang sulung? Atau orang-orang yang waktu Yesus mati lalu kemudian kubur terbelah lalu mereka keluar, itu kan juga terjadi kebangkitan, tapi kenapa mereka tidak disebut kebangkitan yang sulung? Saudara, karena mereka mati lagi. Mereka bukan bangkit lalu tidak mati lagi. Lazarus bangkit lalu kemudian pasti mati lagi. Ya. Yang bangkit-bangkit sebelumnya itu semuanya mati. Ya. Tetapi saudara yang terkasih, akan datang kebangkitan yang dimana maut dikalahkan. Sengat maut tidak ada lagi. Itu ayat berkata dalam 1 Korintus 15, nanti terus dibaca ayat 56, 57, 58-nya saudaraku. Jadi kita semua ini, kalau toh ada misalnya orang mati sekarang lalu mujizat terjadi dia bangkit, akan mati lagi juga. Tapi akan ada kebangkitan di mana tidak ada kematian. Seperti Kristus yang bangkit dan tidak ada kematian. Itu juga yang akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali bagi orang percaya. Ada amin? Karena itu waktu kita mempelajari tentang kebangkitan Kristus, sekali lagi, itu bukan hanya sekedar membuktikan keilahian atau kealahan Yesus, tetapi itu memberikan jaminan kepastian kepada saya bahwa saya betul-betul mempercayai bukan manusia, bukan hanya utusan, bukan nabi, bukan hanya guru, tetapi dia adalah Allah yang telah mati, yang saudaraku berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, lalu dalam keadaan manusia dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi setelah hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati, membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Ada amin? Kedua, kita semua kalau ada yang meninggal, kasih penghiburanlah satu dengan yang lain, karena kebangkitan yang kita rayakan besok hari itu menjadi jaminan bahwa satu hari kelak di mana Kristus pun akan datang dan kita semua yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 20 dan 23. Baik, lalu yang ketiga, apa makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi jaminan hidup yang baru. Ya. Jaminan, sekali lagi, kebangkitan akan datang
jaminan iman percaya kita bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu yang ketiga, jaminan kehidupan baru. Roma 6 ayat yang keempat. Ya, bersama dalam hitungan 3 kita baca. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kebangkitan Kristus itu merupakan pola hidup baru. Seperti Kristus mati, maka itu menjadi jaminan orang yang percaya sungguh kepada kuasa kebangkitan. Orang yang percayakan kematian Kristus itu akan mengalami hidup yang baru. Jadi mustahil orang percaya kepada Yesus tidak mengalami yang namanya hidup baru. Makanya saudara yang terkasih, perhatikan, Saulus itu kan orang jahat. Tapi begitu percaya Yesus, hidupnya jadi baru. Loh, apa yang bikin dia hidup baru? Karena kuasa kebangkitan. Itu karena bukan semata-mata, saudaraku yang terkasih, usaha seorang Paulus. Karena usaha Paulus pasti gagal. Dan Paulus sendiri memberi pengakuan bahwa ini bukan usaha saya, ini kerja kuasa kebangkitan Allah. Makanya dia beri kesaksian dalam beberapa ayat. Misalnya dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, 9 dan 10. Dia bilang sama kita, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usaha, bukan karena perbuatan baik. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, dan lalu dikatakan kita diciptakan menjadi baru di ayat 10 itu. Ya, Dia menciptakan kita. Jadi kuasa kebangkitan itu, kematian Kristus, kuasa kebangkitan itu melahir barukan seseorang. Makanya secara umum, ya, meskipun kenapa saya bilang secara umum, karena ada orang yang tertentu yang masih salah menafsirkan Alkitab, ya, yang berpikir bahwa liturgi atau hal-hal yang dilakukan di dalam gereja itu bisa membuat orang mengalami hidup baru. Tidak bisa. Saudara yang terkasih, yang bisa buat kita mengalami kehidupan baru itu karena kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya kata dibaptis di dalam ayat ini itu bermakna, saudaraku, mengambil bagian atau menjadi sama. Ya, saudaraku, turut ada di dalamnya. Jadi orang kalau turut ambil bagian dalam kematian Kristus dan kebangkitan Yesus, niscaya hidupnya tidak berubah. Anak-anak Tuhan. Makanya semua orang yang sungguh percaya kepada Yesus itu beri kesaksiannya unik-unik, aneh-aneh. Maksud saya adalah, oh dia tadi dulu begini, dia tadi dulu gini, dia tadi dulu gini. Setelah dia percaya Yesus, dia sekarang bagus, hidupnya menyenang. Apakah dia? Bukan. Itu karena kerja kuasa kebangkitan Allah. Anak-anak Tuhan. Makanya kita tidak ada yang membanggakan diri kita. Karena itu hari saya waktu ini nih, saya kenapa sekarang tidak isap rokok, saya tidak minum mabuk. Karena itu hari itu saya puasa 3 hari 3 malam. Ya, habis saya puasa 3 hari 3 malam sudah itu saya terus doa. Makanya saya sekarang begini. Itu mustahil. Anda mau puasa 3 hari 3 malam mau doa itu cuma sarana. Ingat baik-baik. Kalau kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidupmu, kau kembali lagi ke hidup yang lama. Kau akan kembali ke muntah, kembali ke jurang, kembali ke kenajisan, kembali ke lumpur itu. Pasti. Karena kekuatan kita ini terbatas. Di bagian lain, Filipi pasal 3, ayat yang ke-12 dan ayat 13, itu Paulus beri kesaksian sama. Ya, dia bilang Allah yang bekerja di dalam kita. Di ayat 13 itu. Allah yang mengerjakan di dalam saudara dan saya keinginan dan kerelaan hatimu. Itu Allah yang kerjakan. Makanya kita waktu percaya kepada Yesus, kita akan mengalami yang namanya hidup baru. Ya. Ini sebenarnya Rasul Paulus ini sindir orang-orang di Roma yang menilai kasih karunia itu sebagai sesuatu yang murahan. Ya. Saudara kalau baca ayat 1 dari Roma pasal 6, itu kan Paulus bilang begini, ya. Orang-orang itu berkata, dengan bertambahnya kasih karunia apakah kami bisa bertekun di dalam dosa? Ya. Jadi karena Tuhan kasih perdeo, penebusan, Tuhan mati bagi kita di atas Golgota, apakah dengan begitu kita ini boleh bermain-main di dalam
Saudara, kenajisan. Saudara yang terkasih, ini orang konsep Romawi pada waktu itu. Makanya Paulus bilang, tidak, sekali-kali kita tidak lagi bertekun di dalam dosa. Lalu di ayat yang keempat ini, saudara, ayat sebenarnya mulai dari ayat 3, itu dia beri penjelasan, kenapa kok sekarang kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena dia jelaskan, kamu yang percaya kepada Kristus itu, kamu dikuburkan bersama-sama dalam baptisan dalam kematian. Kamu dibangkitkan juga di dalam kematian, dikuburkan bersama, dibangkitkan bersama. Lah, bagaimana kalau dia Tuhan itu bangkit dalam hidup yang baru, nah kamu masa tidak baru kalau percaya Yesus? Itu mustahil. Anak-anak Tuhan. Jadi kita semua yang belajar sore hari ini, ya semakin kita sadar tuh, oh ternyata ini gara-gara kuasa kebangkitan. Hari Minggu saya masih kesaksian di gereja, saudara yang terkasih. Dulu tuh saya suka sekali isap rokok, kan saya selalu bilang itu, saudara. Ya, tapi sekarang tuh kok kenapa aneh? Cium bau rokok saja saya kayak mau muntah. Padahal dulu tuh saya isap rokok. Bahkan saking takut orang tua lihat, saya masuk di dalam kamar mandi, isap di dalam kamar mandi. Nah saudara bisa bayangkan kamar mandi itu kan tertutup rapat. Jadi itu beta yang fu, beta yang hirup kembali. Beta fu, beta hirup kembali. Dia buat asap kan hanya beta putar di dalam WC itu nah. Dalam kamar mandi nah. Tapi beta sone rasa bilang mual. Beta sone rasa bilang itu keson enak, itu justru tambah nikmat. Saudara yang terkasih. Tapi kenapa justru ketika saya menjadi percaya akhirnya berubah demikian? Saya tahu itu bukan karena saya. Karena kalau keinginan saya pasti mau. Tetapi saudara, karena Kristus yang bekerja, kuasa kebangkitannya yang merubah keinginan itu. Sehingga sekarang saya bisa bertobat, hidup baru di dalam Tuhan. Itu karena kerja kuasa kebangkitan Tuhan. Ada amin? Ya. Jadi 3 jaminan ini jangan kita lupakan ini. Saudara, jaminan saudara dan saya beriman sungguh kepada Tuhan bahwa ini iman saya tidak salah. Karena saya beriman kepada Allah yang benar-benar Allah. Bukan hanya sekali lagi guru, nabi, utusan. Seperti yang dipercayai oleh orang-orang di luar sana. Kedua, saya dan saudara sekali lagi mempunyai pengharapan yang pasti. Karena mati hanya perpisahan sementara. Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Dan kita yakin kita akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang terkasih, adalah saudara dan saya punya jaminan kepastian. Kalau kita percaya kepada kuasa kebangkitan, mustahil hidup kita tidak menjadi baru. Nah, saya akan berbicara yang kedua mengenai implikasi teologis dan praktisnya. Saya rasa ini penting untuk kita sama-sama pelajari, saudara yang terkasih, bagaimana kita mengimplikasikan atau menerapkan itu secara teologis dalam praktek hidup kita setiap hari. Yang pertama, orang kalau hidup di dalam kuasa kebangkitan, Alkitab berbicara, saudaraku, orang itu pikirannya akan terpusat pada perkara-perkara sorgawi atau perkara-perkara ilahi. Itu kalau orang itu sekali lagi hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Itu implikasi teologisnya. Praktisnya dalam hidup kita begitu. Jadi bottom pun pikiran itu berubah. Soalnya pikir lagi hal-hal yang hanya duniawi terus. Tapi bottom pun pikiran sekarang tertuju kepada hal-hal yang sorgawi. Hal-hal yang ilahi. Itu karena kerja kuasa kebangkitan Tuhan. Lihat catatan Paulus dalam kitab Kolose. Pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari jemaat baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu Paulus bilang, ya. Tadi kan dia pukulnya hidup baru saja di dalam kitab Roma pasal 6, saudara, ayat 4. Tapi sekarang lebih rinci nih. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas.
di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Lalu kata perintah yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Dua-duanya ditulis dalam bentuk present imperatif. Saudara, kata perintah yang terus menerus, kata perintah yang terus berkelanjutan, kata perintah yang tidak hanya satu kali. Itu berarti selagi saudara masih hidup di bawah kolong langit ini, saudara masih bernapas, saudara dan saya harus terus berpikir, harus terus mencari perkara-perkara di atas. Itu bukti kalau saudara benar-benar hidup di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Saya lebih rinci dalam bagian ini. Perhatikan definisi dari kata carilah dan pikirkanlah, yang tadi ditulis dalam bentuk present imperatif itu. Kata carilah ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata seitete. Apa itu seitete? Itu mengejar sebagai hal yang prioritas, yang utama. Nah, apa yang dikejar tadi? Di situ jelas itu. Dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini berarti bicara sorga nih. Ya, bukan bumi, bicara sorga. Jadi orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan itu, dia punya prioritas utama yang dia tempatkan, yang dia kejar, yang dia usahakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan. Itu adalah hal-hal sorgawi, hal-hal ilahi. Anak-anak Tuhan, itu orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan. Makanya mustahil kalau orang itu hidup dalam kuasa kebangkitan, dia tidak pikir ibadah, dia tidak pikir baca Alkitab, dia tidak pikir doa, dia tidak pikir pelayanan, omong kosong. Saudara, itu mustahil itu, ya. Karena dia punya otak ini, Tuhan ubah itu. Hidup baru yang Tuhan kasih itu, pikiran baru yang Tuhan kasih, pikirannya itu pikir hal yang utama. Makanya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini Yesus bicara kepada siapa? Loh, ini orang-orang yang mengalami sebenarnya percaya kepada Kristus. Karena kenapa saya berani berkata begitu? Karena dia membuat ayat itu kontras dengan ayat sebelumnya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-31, kalau saya tidak salah, di situ dibicarakan tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, seitetenya, yang dikejar, yang prioritas utama itu hal-hal duniawi. Makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Tapi beda, di ayat 33 Yesus bicara khusus, spesifik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 19-nya Matius pasal 6, dia bilang, kumpulkanlah harta di sorga, di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkarnya. Saudara yang terkasih, jadi sebenarnya ini relasinya jelas, bahwa ketika kalau kita berbicara tentang hidup kekristenan yang sejati, ya, apalagi percaya kepada Kristus, apalagi yakin bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saudara, harusnya kita punya prioritas utama adalah hal-hal kerajaan Allah. Mengejar hal-hal yang utama, mengejar hal-hal yang prioritas. Anak-anak Tuhan, beberapa waktu yang lalu, besok hari Senin ini ada ibadah ya cukup besar ya di Taman Arjuna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena GSJA beberapa gereja itu berkumpul lalu kemudian bikin acara Paskah di Taman Arjuna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini semacam KKR lah. Ya, saya diminta untuk berkhotbah di sana, tapi waktu rapat dibuat lalu mulai sepakat, banyak orang komplain. Kenapa kita harus bikin di situ? Masuk per orang 15.000. Saudara yang terkasih. Lalu ada anak Tuhan yang bilang begini, hai kita ini, kenapa kamu protes 15.000? Karena Papa, kami di dalam rumah ini ada sekitar 5-6 orang. Nah itu bagaimana kalau kali 15, kecil besar, uangnya keluar banyak. Lalu anak Tuhan ini jawab begini, kalau kamu pergi makan bakso 25.000, itu traktir satu rumah bisa tidak? Kadang-kadang bukan satu rumah,
tetangga pun kita ajak, kawan kantor pun kita ajak, 25.000 kita bayar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya untuk apa? Untuk perut kita yang sesaat saja kita rasa enak, selesai. Tapi kadang-kadang hal-hal rohani itu kalau kita korban, kita mikir-mikir, saudara. Kita hitung kali bagi, tete bengek, segala macam. Ya, waktu omong begitu, akhirnya orang yang protes itu berdiam diri dan tidak mau komentar lagi. Ya, saudara. Memang kadang-kadang itu orang Kristen tuh, saudara, kuasa kebangkitan itu tidak berlaku secara nyata di dalam hidupnya. Sehingga yang dipikirkan itu hanya masalah duniawi. Kalau duniawi itu aman, beres. Saudara, tapi kalau rohani punya tuh kadang dikesampingkan. Nomor 2, nomor 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan repot-repot, kita coba berpikir saja ya. Orang kalau bangun rumah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau bangun rumah itu kadang-kadang bisa 2 lantai, 3 lantai, dia bangun sendiri. Atau ada yang bangun rumah bikin proposal. Tidak ada. Saudara, tapi coba bangun gereja. Yang ada di dalam situ itu, saudara, rumah 3 lantai, mobil, segala macam, punya semua. Tapi begitu mau pembangunan gereja, kita bikin proposal. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal kalau hal roh jasmani, dia bisa sendiri. Tapi kalau hal rohani, itu rasa keberat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti mulai berpikir ini. Ya, coba kalau saudara dan saya jadi orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, sebenarnya pikiran kita tidak boleh begitu. Justru yang kita pikirkan, yang kita kejar itu prioritas utama, itu hal kerajaan sorga. Bukan hal-hal yang akan kita tinggalkan. Bukan hal-hal yang sementara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pikirkanlah yang kedua. Ya, jadi mengejar dan mengusahakan hal-hal bukan kekal, bukan sementara. Itu nama CTT itu. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, kata pikirkan itu dipakai, kata pikirkan bukan carilah ya, saya salah ketik itu. Dipakai kata proinete. Kata proinete yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pikirkanlah, itu artinya cara pandang dan menilai sesuatu. Kalau tadi itu apa yang jadi prioritas, sekarang bagaimana menilai sesuatu. Anak-anak Tuhan, ini beda. Kita punya cara penilaian adalah pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ini ayat berkata tadi. Cara pandang kita, cara menilai kita, bukan cara menilai dunia lagi. Ini cara nilai sorgawi. Anak-anak Tuhan, hari Jumat kemarin saya dalam khotbah sampaikan kepada jemaat. Ingat, makanya kalau lihat orang muka asam, jangan selalu tafsirkan dia tidak suka kau. Itu cara berpikir dunia. Ya. Cara berpikir surgawi itu mesti melihat jauh ke depan. Dia bingung muka asam dan beta kenapa? Kayaknya ada maksud Tuhan. Nah, itu orang cara berpikir surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Cara berpikir surgawi itu penting. Apalagi kalau kita dalam keadaan situasi yang sulit. Itu kadang-kadang cara berpikir kita tuh duniawi kali. Saudara yang terkasih, surganya hilang. Ya. Termasuk saya yang bicara ini juga akhirnya minta ampun sama Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya cerita sedikit. Hari apa mah? Otomogok hari apa? Selasa, Rabu. Hari Rabu saya selesai dari kantor. Saudara baru keluar dari kantor di Naikoten menuju ke atas BRI, ya. Saudara sampai di situ karena ada keperluan di bank BRI, maka saya parkir mobil di Bagus Smart, ya. Parkir di situ, lalu kemudian saya masuk. Begitu saya masuk ini bank selesai itu keluar datang Star Auto tidak hidup lagi. Saudara, tidak tahu apalah sebabnya. Lalu saya kemudian telepon orang bengkel. Saya bilang ini kenapa saya starter auto tidak hidup. Lalu mereka bilang coba Bapak video call saja. Jadi saya video call di dalam mobil. Saya kasih tunjuk saudara. Lalu kemudian saya start. Dia bilang oh Bapak itu aki bagus. Itu apa lagi. Pokoknya dia sebut alat-alat lah. Seputaran itu. Dia bilang tapi ada satu. Itu kayaknya pompa bensinnya yang rusak. Sehingga Bapak waktu kontak itu saya tidak dengar bunyi
apa dia punya pompa bensin itu, injeksinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh gitu, ya sudah. Kalau begitu bagaimana? Bapak derek saja datang ke bengkel, saudara. Saya telepon beberapa orang ya untuk mau derek ini oto, tapi semuanya berhalangan, saudara yang terkasih. Saya cari tengkina, cari terekna, semua berhalangan. Saya tanya satu pick up di situ, dia bilang, aduh Bapak, ini kalau tarik Innova ini lumayan ini Bapak. Ya sudahlah. Akhirnya tidak jadi, saya kemudian dengan istri ambil keputusan naik Grab pulang. Ya, oto kami kasih tinggal di Naikoten situ. Saudara yang terkasih sampai di rumah karena saya kelelahan, mengingat dari jam 1 itu, maka saya kemudian tertidur. Saya tidur istirahat. Jam 4 saya bangun, lalu kemudian saya kembali lagi ke Naikoten. Saya datang ke Koinino, cari oto lagi di situ. Sudah dapat, sudah deal dengan mobil, beli tali untuk mau derek, saudara. Waktu mau derek, mau bawa tali untuk derek, tahu-tahu ada kawan dari rumah sakit, kerja di rumah sakit WST Yohanes, tiba-tiba lihat saya, dia berhenti, dia bilang, Pak pendeta kenapa? Saya bilang, oto ada mogok. Dia bilang, sudah biar beta yang tarik, saya bilang beta pun pick up. Dia telepon dia punya pick up, dia pun pick up lagi urusan muat batako, jadi akhirnya tidak jadi. Saudara, saya bilang, sudahlah. Dia bilang, Bapak tak usah beta telepon orang bengkel, coba, siapa tahu udah mau datang kerja. Beta bilang dari siang tadi besok telepon orang bengkel dong tidak mau kerja di pinggir jalan. Dong maunya harus bawa ke bengkel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang coba ini dulu Bapak. Akhirnya sudah singkat cerita teleponlah dan orang itu mau kerja di pinggir jalan. Saudara datanglah sudah malam sekitar jam 6:30. Karena sudah 6:30 saya bilang aduh minta maaf saya tidak bisa jaga ini saya kasih tinggal kunci di sini. Lalu kemudian saya pulang karena saya ada khotbah ini malam jam 7. Jadi saya lari kasih tinggal itu tukang kerja sendiri. Dia bilang Bapak nanti selesai saya kerja saya bawa ke saya punya rumah. Nanti saya Sherlock Bapak ambil oto. Rumahnya di Sikumana. Oke. Saya bilang oke. Jadi jam 9 saya selesai khotbah. Saya kemudian pergi ambil mobil. Dia bilang Bapak sudah selesai. Jadi sudah saya ambil mobil. Kemudian saya pulang. Saudara hari Kamis. Baru 1 hari. Rabu Kamis. Kamisnya saya diminta khotbah di Fatufeto. Jadi saya pergilah. Saya pergi Fatufeto, saudara. Ya, oto jalan dengan lancar. Pulang baru start, saudaraku keluar dari itu tempat persekutuan menurun mau menuju ke Pelni, oto mati di tengah jalan. Celaka 12. Maka saudara, pikiran yang muncul di dalam otak saya apa? Ini bengkel kurang ajar, berani tipu pendeta, belum tahu doa pendeta. Ya saudara, itu muncul dalam pikiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya itu akhirnya Aria turun. Nah oto ini kalau disumati kan dia rem sonde makan leh. Lu beri rem kaki karena sonde mau leh. Itu hanya rem tangan. Jadi beta sedikit tarik rem tangan. Ini kan jalan just sempit. Lu beta doa-doa jangan oto satu datang dari bawah. Ya sudah itu karena harus berhenti. Kalau berhenti habis siapa mau tolak turun lagi. Beta pikiran. Sudah tapi tidak ada otak. Akhirnya beta sepi-sepi. Beta main rem tangan turun naik. Akhirnya sampai di Pelni. Sampai di Pelni beta lihat agak luas. Beta langsung pinggir merapat. Saudara pikiran saya berkecamuk. Ini orang kurang ajar. Ya saya pikir lu datang nih beta akan cuci san lu. Ya saudara. Beta telepon langsung. Beta angkat HP beta telepon. Beta bilang minta maaf Pak. Ini oto ada mati leh. Hei, kok bisa tuh Bapak? Padahal kemarin itu waktu ganti saya sendiri lihat itu sudah saya bilang, ini asli kosong Bapak ini yang terbaik, ini nomor 1 punya pompanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang betul loh, betul Bapak. Ya saudara. Jadi dia datang, begitu dia datang saudara, dia kontak. Bapak ini pompa aman. Tapi oto mau hidup kayak kemarin nah. Ya, bosan jangan begitu, beta omong, bosan jangan begitu itu. Bapak, siapa aja mau tipu Bapak? Kau tunjuk tahu Bapak pendeta, mas kau mau tipu Bapak. Soalnya beta hanya omong, bosan jangan begitu. Ya, saudara, dia buka kap, saudara. Begitu dia buka kap, ternyata selang masuk ke filter itu tidak tersambung sehingga waktu saya gas bensin keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi otomatis matilah di tengah jalan. Mungkin bensin yang cadangan yang ada di filter dan operasi ke mesin itu sudah habis.
Nah tidak ada pompa masuk lagi karena waktu pompa masuk bensinnya keluar. Bensinnya keluar. Saudara yang terkasih. Nah dibilang Bapak, sudah ini besok pasang nih Bapak Pistar, sudah. Oto hidup. Betul loh, oto hidup. Oh. Sudah Bapak Pistar. Beta Pistar oto hidup satu kali. Beta jurasa berdosa karena sudah berpikir yang aneh-aneh. Maka beta pidi dia, beta bilang, kakak minta maaf tadi beta supikir bosong ini kurang ajar. Bosong kerja sone jujur, kerja putar balik. Itu tadi di beta otak. Beta minta maaf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang kadang kalau kita diperhadapkan dengan situasi itu, pikiran kita itu akan lebih dulu negatif tinggi. Tapi hari ini kita semua belajar. Ingat, orang yang sudah percaya kepada kuasa kebangkitan, cara pandang dan menilai itu tidak boleh salah. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu berdosa itu saya. Maka saya juga minta ampun di Tuhan Allah. Seharusnya saudaraku, saya harus berpikir lebih positif. Ya. Makanya Filipi pasal 4 ayat 8 bilang apa? Saudaraku, hendaklah kita berpikir yang mulia, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar, yang saudaraku pokoknya yang baik-baik, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudara, cara pandang kita harus berubah. Anak-anak Tuhan, dalam hidup ini terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, penderitaan, tapi berpikir kita harus berubah. Makanya kalau saudara lihat Paulus, dia berpikirnya beda. Ya saudara, kalau kita membaca kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga seterusnya, itu ayat itu bicara tentang penderitaan Paulus yang tidak enak. Saya pernah hitung penderitaan Paulus yang di ayat itu 23 sampai 27, itu sekitar 20 jenis penderitaan dialami. Bukan 1-2. Saudara yang terkasih, itu bertubi-tubi, mau masuk penjara, mau lapar, mau dahaga, mau segala macam dia alami. Tetapi saudara yang terkasih, apa yang dia bilang? Penderitaan ringan ini mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Oh, ini cara pandang yang berbeda. Kalau dari cara pandang kita akan bilang, wah ini penderitaan bukan ringan, berat. Tapi orang yang saudaraku hidupnya ada pada kuasa kebangkitan, cara pandangnya berbeda dengan sekali lagi orang yang di luar Tuhan. Ada amin? Jadi masalah kalau datang pakai cara pandang sorgawi, cara pandang kemuliaan, cara pandang ilahi, itu orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Jadi ini implikasinya saudaraku yang terkasih dalam hidup praktis kita tiap hari. Jadi saya berbicara hal praktis ini dalam penerapan doktrin ini, ya saudara. Ini doktrin yang kita terapkan. Jadi kalau kita gagal di sini berarti kita sedang gagal dalam memahami doktrin ini. Ya. Ini memang harus terus dibaharui kita nih. Dari hari ke hari kita pemikiran ini mesti tambah positif, tambah lebih baik, tambah lebih baik. Melihat segala sesuatu itu ada di balik rencana Allah. Makanya di bagian lain juga Roma 8 ayat 28. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dikatakan begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8:28 itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu berarti bukan hanya hal-hal baik, tapi yang tidak baik pun dia bilang Allah turut bekerja. Wih, Paulus bahasa ini memang cara pandang yang beda sekali. Tidak seperti orang dunia. Mengucap syukurlah senantiasa. Itu juga sama itu. Itu cara pandang sorgawi itu. Anak-anak Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi, mari kita jangan memakai pola pikir kita yang lama, tapi pakailah pola pikir sorgawi. Itu kita sedang mengimplikasikan teologis doktrinal itu dalam hidup praktek kita setiap hari. Saudara yang terkasih, ya, jadi cara pandang menilai harus sesuai dengan kehendak Allah. Yesus waktu di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 40 mulai, dia bilang apa? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kalau aku mau, cawan ini harus lalu. Tapi ini sekarang cara pandangnya mesti beda. Ya, itu orang yang hidup dalam kebangkitan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengimplikasikan hal ini secara teologis dalam praktis? Itu memang dulu saya lagi dalam penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua,
keberanian dalam penderitaan itu semakin nyata. Kalau doktrin kristologi kebangkitan Tuhan ini, kita pahami secara baik dalam hidup kita akan berani hidup menderita. Kita tidak takut dalam penderitaan, saudara yang terkasih. Keberanian untuk ada dalam penderitaan itu akan semakin nyata. Ini ayat jelas, mari kita baca Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi yang ku kehendaki mengenal Dia, tapi bukan hanya mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan ada kata itu lanjutan, persekutuan dalam penderitaannya. Waduh, ini kalimat ini sangat dalam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan, tidak mungkin itu bisa hidup dalam persekutuan dalam penderitaan. Itu mustahil. Saudara yang terkasih, saya mau menggali kata mengenal dan persekutuan di dalam teks ini. Perhatikan ini. Kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Itu berarti mengenal dalam relasi atau hubungan pribadi. Jadi kita mengenal Tuhan itu kalau mau sampai kepada relasi ginosko, relasi yang betul-betul pribadi, intim, karib, itu mesti sampai kepada kuasa kebangkitannya. Ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya itu benar-benar yang disebut dengan ginosko. Nah, saudara yang terkasih, lalu kata yang kedua yang akan kita soroti juga, ya, itu adalah kata persekutuan dari kata koinonia yang berarti mengambil bagian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau orang mengenal Kristus, orang terus-menerus intim dengan Kristus, orang itu saudaraku betul-betul bergaul karib dengan Kristus, dia akan ambil bagian persekutuan, koinonia. Itu. Dalam hal apa? Bukan dalam kebahagiaan, tetapi dalam penderitaan. Jadi saudara yang terkasih, seolah-olah Paulus bilang begini, beta ini mau rasakan juga apa yang dialami Yesus dalam penderitaan. Jadi apa yang Yesus alami dalam penderitaan itu beta mau rasakan, beta mau ambil bagian, beta mau terjun ke dalamnya, beta mau koinonia, persekutuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ambil bagian dalam berkat, semua orang maulah, ya. Tapi ini masalah ambil bagian dalam penderitaan, susah. Tapi Paulus itu rindu begitu. Ya, ini kalau Kristen yang sesungguhnya itu begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi memang kepengen itu bahasa yang saudaraku mungkin agak sedikit lebih dalam, kepengen, rindu sekali mau masuk dalam penderitaan Yesus. Kalau kita baca beberapa bagian firman, saudara, makanya kalimat ini dipakai, berbahagialah, berbahagialah, ya. Yakobus bilang berbahagia, Petrus bilang berbahagia, Yesus bilang Matius pasal 5 itu mulai ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, 11, 12 berbahagia, berbahagia. Kenapa kok bahagia? Rupanya saudara yang terkasih, waktu orang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia punya keberanian untuk masuk di dalam penderitaan Yesus. Karena penderitaan Yesus itu pola hidup kekristenan. Anda dan saya, mungkin saya pernah khotbah di tempat ini juga tentang itu. Ya, salib itu adalah pola hidup kita. Ya, salib itu bukan hanya sekedar simbol, tetapi pola hidup kekristenan. Kenapa saya sebut itu pola hidup? Rasul Petrus mengatakan, teladani, ikuti jejak penderitaannya. Berarti memang kita ini harus masuk di situ. Anak-anak Tuhan. Justru pola berkat itu pola bonus. Itu bukan pola kekristenan yang asli. Pola kekristenan yang asli itu hidup dalam penderitaan. Jadi sebenarnya waktu kita diizinkan Tuhan ada di dalam penderitaan, itu sebenarnya membuktikan kita sedang mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan. Kita semakin mengenal, kita semakin merasakan, kita semakin betul-betul ada di dalam kuasa kebangkitan Allah itu. Itu waktu saudara dan saya ada dalam penderitaannya.
waktu kita ada dalam kesulitan, waktu kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai macam salib, itulah saatnya kita benar-benar ada di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Kristen dilarang tuh bersungut-sungut, marah-marah, ya saudara. Waktu saya buat ini gambar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya perintah ChatGPT itu agak berat. Kenapa? Saudara, saya suruh senyum waktu menghadapi penderitaan, dikasih muka asam terus. Itu saudara, mukanya itu sedih terus. Tapi akhirnya berkali-kali dia memahami maksud saya. Ya saudara. Karena memang kita harus menghadapi penderitaan tapi tetap tersenyum. Itu bagian dari kehidupan kekristenan. Berani menghadapi penderitaan. Ya, tidak bisa tidak hidup kekristenan itu. Ayo, harus hadapi penderitaan, harus hadapi penderitaan. Kesulitan akan ada, ya. Karena Kristus, karena kebangkitannya. Yohanes 15 ayat 20 bilang, kalau aku ini Tuhan saja dianiaya, apalagi kamu hamba. Ya, jangan hanya mau dituruti perkataan kita. Benar, itu bagian kedua. Tapi kita juga harus mau kalau kita menghadapi sejumlah kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Anak-anak Tuhan. Sudah. Ya, ini penting. Yang ketiga, aplikasi teologis dan praktis. Yang ketiga, saudara yang terkasih, kita semangat memberitakan Injil. Ya. Kuasa kebangkitan Tuhan itu kalau dipahami secara baik, bukan hanya saja memberikan cara pandang baru, fokus baru, hal yang utama baru dalam hidup kita, kerajaan Allah. Yang kedua, kita bukan hanya saja suka atau rela atau siap menghadapi penderitaan. Yang ketiga, kita diberi semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Ada semangat untuk menyatakan Injil Kristus. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Lukas pasal 24 ayat 46 dan 48. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang jelas, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Makanya waktu Yesus bangkit, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia menampakkan diri selama 40 hari. Untuk apa? Saudara yang terkasih, yaitu untuk membangkitkan semangat kembali murid-murid yang mulai cenderung putus asa, yang mulai tadinya hilang pengharapan, yang tadinya hilang passion, semangat untuk melayani, beritakan Injil. Dia bangkit untuk datang kepada mereka. Dia ketemu Simon Petrus, dia ketemu Thomas, dia ketemu murid-murid yang ada di Danau Tiberias. Dia mau bangkitkan mereka. Dia ketemu Kleopas yang lagi jalan menuju ke Emmaus, karena dia mau bangkit semangat mereka kembali supaya tugas pemberitaan Injil tetap disampaikan sampai kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Makanya Kisah 1 ayat 8 dikatakan dengan jelas, waktu dia bangkit, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini penutup buat kita semua. Jadi kalau saudara dan saya alami kuasa kebangkitan, implikasinya dalam hidup praktis kita, kalau kita pahami teologis ini, kalau kita pahami doktrin ini dalam hidup kita, semangat beritakan Injil itu tidak akan surut sampai Tuhan datang kembali. Karena kebangkitannya bukan hanya memberikan saudara dan saya jaminan bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang hebat. Bukan hanya saja saudaraku menjadi jaminan bahwa saudara dan saya punya pengharapan kebangkitan. Bukan hanya memberikan jaminan hidup kita jadi baru. Bukan. Tetapi itu ada sesuatu yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Cara pandang
pandang kita berubah, fokus utama kita harus berubah, semangat memberitakan Injil harus nyata, ikut masuk dalam penderitaan Kristus. Kalau itu terjadi, saudara ada di dalam kuasa kebangkitan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur buat firman Allah. Terima kasih Tuhan.